Inspiration on the go. Jadi mungkin ada kamu yang bimbang di sini, bingung nentuin gue tuh cocoknya generalis atau spesialis dan pertimbangan-pertimbangan apa nih mumpung di awal karir sekarang yang harus gue buat gitu. Ini untuk mencerahkan ke Inspigoers juga nih Cak tuh aku mau minta pandangannya dong. Di awal karir kita, first jobber, fresh graduate, apa nih langkah-langkah yang harus kita lakuin supaya oke, gue tahu ini gue mau pilih spesialis atau gue mau pilih generalis. Oke. Kalau kita ngomongin bidang ya, kalau kita ngomongin bidang memang first kita harus tahu dulu kita itu tipikal orang kayak gimana. Itu harus ngerti dulu. Kita ngomongin SWOT analysis gitu ya, SWOT ya. Strength kita di mana, weakness kita di mana gitu ya. Kita harus benar-benar tahu sebagai personal karena ini penting banget untuk menentukan bidang karir kita akan ada di mana gitu ya. Okay. Jangan sampai orang-orang yang secara tipikal tuh dia lebih people person gitu ya, lebih senang ketemu orang, kerjain hal-hal yang tiap hari ketemu mesin gitu. Nah akan stres tuh nanti pasti. Teman-teman harus tahu tuh, kita itu tipikalnya orang yang kayak gimana gitu ya. Jadi di awal itu dulu ya. Kalau sudah tahu kita mau masuk ke bidang mana, nah nggak usah terlalu peduliin dulu sekarang ya. Kalau menurut gue yang baru mau entry level gitu ya, job seeker yang baru-baru mau masuk, nggak usah terlalu peduliin dulu mau jadi generalis atau spesialis gitu ya. Pegang ini. Apapun yang kalian ambil sekarang, apapun karir yang sedang kalian mau tekunin sekarang atau sedang tekunin sekarang, you have to be good at it. Oke. You have to be good at it. Itu dulu ya. Kan awal-awal juga nggak mungkin jadi langsung generalis kan. Maksud gue, awal-awal tuh pasti generalis. Kan kita walaupun di bidang-bidang yang sifatnya spesialis gitu ya, Yes. secara tipe gitu ya. Tapi pasti kita kan belajar dulu. Spesialis itu kan nggak sembarangan orang bisa dilabelin spesialis. Lu spesialis itu kan jago di satu bidang. Nah jago itu kan perlu waktu kan. Jadi orang-orang yang baru-baru itu udah pasti lu dari sisi tipikal gitu udah pasti generalis mas gitu. So you don't have to be worry. Pilih aja dulu bidangnya ya, bidang yang memang kalian enjoy, itu yang paling penting ya. Kalian enjoy dan cocok dengan your personality. Oke. Itu penting tuh. Karena kalau lu ngejalanin karir yang lu nggak enjoy, wah itu bakalan jadi neraka. Yes. Trust me. Segede apapun gajinya, I've been there mas gitu. Gue pernah ambil gaji yang pindah gara-gara gaji 2 kali lipat gue tawarin just pure karena memang gaji, tapi gue nggak dig more culture di sana seperti apa nilai-nilai yang dipegang gitu, nyaman apa enggak gue di sana, itu gue nggak terlalu peduliin, cuma peduliin duit. Eventually gue nggak lama juga di situ gitu. So buat Inspigoers semuanya yang lagi dengar sekarang gitu ya, itu penting banget milih bidang yang lu enjoy. Kalau kata si Panji, gue quote ya, ini salah satu idola gue juga. Cari pekerjaan yang capeknya bikin lu bahagia katanya. Kerja itu udah pasti nggak. Kalau nggak mau capek rebahan. Rebahan aja lama-lama capek ya kan. Nah iya kan. Bener nggak? Ada yang gitu nggak? Gue juga gitu. Karena waktu awal-awal pandemi kan rebahan mulu kerjaannya. Lama-lama capek rebahan juga ya. Rebahan aja capek, bayangin. Rebahan loh. Rebahan itu kan pekerjaan paling nikmat. Iya. Tapi capek juga kan. Jadi nggak ada kerja yang nggak capek. Tapi paling nggak kalau kita capek itu kita seneng gitu kan. Setuju. Kayak gue ngobrol kayak gini sama lu, balik tuh capek di perjalanan tapi enjoy, nyaman gitu gue. Nah itu teman-teman harus dapat tuh yang kayak gitu. Nah kalau sudah dapat baru pelan-pelan dibangun skillnya, training bisa, belajar otodidak juga bisa ya, dan cari mentor ya, saran gue juga agar kita bisa jadi spesialis paling tidak di bidang yang sedang kita tekuni dulu sekarang gitu. Nah kalau mau jadi generalis, mau pindah-pindah nanti dulu, tapi teman-teman harus jago dulu di bidang yang sedang lu kerjain sekarang. Oke, berarti bisa dibilang memang kita harus introspeksi dulu. Ya, Exactly. Cak tuh ya. Exactly. Betul sekali. Gue tuh sukanya di mana? Sesimpel Sukanya di itu mana? dulu ya. Sukanya di mana, jagonya di mana. Jagonya di mana? Betul sekali. Wow, menarik banget nih Inspigoers ya. Baru habis itu deh jalanin apa yang kamu suka. Betul. Terlepas dari generalis atau spesialis, semua orang akan bergerak dari generalis dulu. Awalnya pasti For sure. generalis ya, For sure. Inspigoers. For sure. Itu dia. Jadi buat kamu yang masih bingung, generalis atau spesialis, tenang aja ya. Tenang Dijalanin dulu progresnya. Jalanin dulu. Tapi kalau kita ngomong in the future, Mm-mm. pasti kan kita pengen jadi seseorang yang bisa dibilang top performers lah Ya, dalam karir gitu ya. Pasti. Lebih cepat maju yang mana sih untuk karir progres ke depannya? Apakah jadi spesialis atau jadi generalis? Ini sebenarnya masih ada perdebatan mas kalau gue lihat ya. Ini sempat di riset juga bahkan. Gue sempat dengar juga di bring up di podcastnya Pak Gita Wirjawan ya. Gue sering dengerin podcastnya beliau. Karena sekarang ini banyak demand, banyak permintaan terkait spesialis gitu ya. Jadi para orang tua zaman sekarang itu berlomba-lomba dari kecil
mereka menspesialkan anak-anaknya sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu ya. Tapi ternyata ada penelitian, ada riset gitu ya, bahwa ternyata secara hasil ya, late specialist bahasanya gitu ya. Late specialist itu cenderung lebih perform daripada orang-orang yang dari awal itu sudah menekuni di bidang tersebut doang Oke, gitu. oke. Misalnya ada satu anak dari awal itu dia cuma, wah ini jago banget basket. Dia basket doang dari awal sampai gede, nggak tahu yang lain selain basket. Nah, nanti ketika dia ada di posisi yang harus general, dia nggak punya wawasan yang cukup, nggak punya knowledge yang cukup untuk mengetahui bidang-bidang selain bidang yang dia kuasai gitu. Nah, makanya ada riset bahwa sebenarnya orang yang sekarang yang lagi generalis ya, ini gue I'm on your side gitu ya, biar Oke. lu nggak terlalu depressed banget gitu. Benar-benar. Gue masih generalis, gue nggak ngerti. Gue nanggung nih gitu ya. Gue juga kayak gitu guys ya, speaker semuanya. Gak usah khawatir ya. Justru orang-orang yang kayak kita ini sekarang, kalau nanti kita akhirnya milih satu spesialis tertentu gitu ya, kita tekuni, itu justru nanti akan hasilnya jauh lebih optimal gitu. Karena kita punya perspektif yang jauh lebih luas dari mereka-mereka yang dari awal sudah spesialis tok, nggak kemana-mana gitu. Nah, jadi apapun kondisinya, terutama yang sekarang lagi generalis, belum memilih secara khusus bidang yang ingin ditekuni gitu ya, it's okay, totally fine ya. Nggak ada yang sia-sia teman-teman, I can guarantee that gitu ya. Karena semua knowledge yang udah kalian dapatkan di pekerjaan, di semua industri, semua bidang yang sudah kalian jalankan nanti bisa kalian terapkan gitu ya di bidang yang nanti kalian akan tekuni apapun itu.